Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Em. Hai Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Sudah lama nggak ketemu nih ya Bu ya. Asa kangen nih sama Ibu. Sama tuh. Saya juga kangen. Oh iya, oke. Em, Kenapa sih Ibu kok nelpon aku? Ada apa nih Bu? Gini nih ya. Jadi aku teh pengen curhat mengenai masalah yang ada di pembelajaran daring gitu. Jadi saya merasa ada masalah yang ingin dipecahkan, ingin ada solusinya gitu. Makanya saya pengen ngobrol sama Bu Emma. Gitu. Eh, Kalau ini nih, Ibu setelah kita ngobrol nih ya Bu ya. Ya mungkin biar enak juga ngobrolnya. Nanti setelah kita ngobrol, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Tentu saja saya sangat menginginkan solusi dari permasalahan saya ini nih gitu. Jadi saya tercerahkan gitu loh. Oke. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi saya sekarang tuh masih bingung nih gimana solusinya. Bisa Ibu ceritakan bagaimana permasalahan Ibu di kelas? Iya gini nih, untuk di awal-awal pembelajaran tahun ajaran baru, sebetulnya udah terlihat ada masalah nih di kelas. Saya memiliki 39 siswa. Di awal-awal waktu kegiatan MPLS ada 7 siswa tuh yang tidak aktif. Makanya kan saya jadinya bertanya kepada para orang tua. Nah, ternyata ada yang tidak tahu juga karena kan tidak aktif mungkin ya si HP-nya. Namun dari antara orang tua ini alhamdulillah ada yang bisa menghubungi sehingga mereka dapat belajar di kelas gitu. Namun setelah pembelajaran ya itu anak-anak yang ini tetapi tidak semuanya, terutama ada sekitar 3 orang anak nih ya, Livia, Denis, dan Nabil nih, memang tugasnya itu jarang selesai. Jadi kalau misalkan dikasih tugas 3, selesaikan 2. Kemudian kadang-kadang kalau misalkan di Japri hanya dibaca doang gitu. Jadi bingung nih gimana nih strateginya untuk membantu anak seperti ini gitu. Oke, Seperti itu. iya, oke. Bagaimana cara Ibu mengelola kelas agar kondusif? Nah, kalau untuk mengelola kelas kan supaya kondusif di tahun ajaran baru, yang saya lakukan adalah pertama saya berkomunikasi dengan orang tua terlebih dahulu tentunya apa yang mereka harapkan. Kemudian mereka juga curhat tentang pembelajaran daring selama 1 tahun kemarin gitu ya. Dan memang banyak yang didapatkan. Namun ya itu tadi, untuk anak yang saya bilang tadi, orang tuanya nggak muncul gitu ya. Nah seperti itu. Nah, alhamdulillah selama di awal maupun setelah kami berkomunikasi, kemudian dilakukan juga Google Meeting ya, baik dengan orang tua maupun anak, alhamdulillah kita punya kesepakatan kelas, punya tanggung jawab anak-anak juga terhadap tugas-tugasnya, alhamdulillah gitu. Ya namun seperti yang tadi saya bilang, saya merasa ada belum maksimal gitu pembelajaran yang saya lakukan nih gitu ya. Oke. Dan masih banyak yang belum saya lakukan nih, terutama untuk membantu ketiga anak ini gitu loh. Oh gitu. Bagaimana cara Ibu mengelola kelas daring? Jadi bisa diceritakan dari awal misalkan masuk kelas tuh seperti apa? Oke, dari awal masuk saya berusaha untuk memberikan keteladanan dalam tepat waktu ya. Misalnya dimulai dari jam 7, kemudian saya melakukan voice note, menyapa anak-anak sekaligus juga menyapa para orang tua. Kemudian setelah itu saya men-sharekan link absensi. Kemudian saya
men-sharekan materi pembelajaran. Nah, yang saya lakukan ketika saya men-share materi pembelajaran adalah itu dilakukan sebelumnya dari pemetaan di kelas gitu, bertanya kepada orang tua tentang kebutuhan anak-anak mereka. Yang saya tanyakan waktu itu adalah mengenai gaya belajar mereka. Dan di kelas saya itu ada gaya belajarnya, ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Nah, kalau kelas saya tuh banyakannya kinestetik. Oleh karena itu, setelah saya memberikan link absensi, saya tuh memberikan materi melalui video pembelajaran, gitu ya. Setelah memberikan video pembelajaran, saya juga men-sharekan gambar-gambar yang berkaitan dengan pembelajaran. Setelah itu, saya nanti masuk kelas WhatsApp untuk diskusi dengan anak-anak melalui voice note. Nah, dan selama ini alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan sangat lancar. Dan kemudian di akhir sesi pembelajaran saya juga sering bertanya ke anak-anak mengenai refleksi dari pembelajaran gitu ya. Untuk banyak anak mereka responnya positif, terbukti alhamdulillah misalkan di awal anak-anak penyetorannya itu misalkan kurang lengkap. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sudah lengkap sebagian besar gitu, 90%. Nah, saya juga memaksimalkan japri gitu kepada mereka supaya mereka itu lebih mengenal saya, kedekatan kepada saya. Namun ya itu tadi nih strategi buat 3 anak ini nih ya. Nah, ini tuh jadi kadang-kadang mereka sulit gitu untuk diajak komunikasi. Nah, untuk satu orang anak ini ada yang sudah saya panggil orang tuanya dan kita bisa ngobrol. Nah, tinggal yang 2 ini nih, terutama yang namanya Nabil nih, gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya, iya betul. Kan sebenarnya sih kalau ketika saya ajak ngobrol, dia bisa. Voice note juga bisa sebenarnya. Cuman ya itu tadi. Jadi saya kadang-kadang tidak tahu kejelasannya itu nih anak tuh pelaporannya bagaimana. Kadang-kadang terlalu raut malam seperti itu. Gitu. Nah, saya juga pernah begini Bu Em. Saya pernah menulis di sana untuk supaya orang tuanya bisa datang ke sekolah gitu. Jadi saya buat undangan ya lewat daring ya, karena kita lagi PPKM seperti ini ya lewat daring. Saya buat surat, mudah-mudahan bisa datang ke sekolah. Nah, itu ternyata tidak ada tindak lanjut dari orang tuanya. Nah, gitu tuh. Gitu. Iya, Kalau saya menilai sih, kalau diperbolehkan menilai ya, Ibu sudah kondusif, sudah cukup bagus di kelasnya. Maaf nih Bu ya sebelumnya. Kalau boleh tahu nih, apa yang Ibu pikirkan tentang murid? Yang saya pikirkan tentang murid ya. Murid itu adalah sosok manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang mereka itu memiliki potensi yang luar biasa, mereka memiliki keinginan, mereka memiliki hak. Oleh karena itu, maka saya sebagai guru itu ingin sekali melayani mereka dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti itu, Bu. Nah, mungkin ya kalau melihat ke sana, saya juga jadi introspeksi kepada diri saya sendiri ya jadinya. Wah, apakah saya ini belum begitu memberikan cara-cara yang terbaik untuk mereka, metodenya atau strateginya seperti itu. Jadinya ya gimana ya, strategi apa nih kira-kira nih yang bisa membuat mereka itu jadi semuanya ikut di dalam pembelajaran saya gitu. Baik, salut sekali nih dengan definisi murid menurut Ibu. Tadi Ibu sempat cerita nih bahwa anak-anak Ibu di kelas itu kinestetik ya. Cara Ibu memfasilitasi anak kinestetik itu kayak gimana sih, Bu? Untuk memfasilitasi mereka, kan kita berarti memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi untuk anak visual, maka diberikan gambar-gambar, anak auditori, gambar dengan video pembelajaran. Kemudian nih untuk anak kinestetik bagaimana? Maka yang saya lakukan adalah supaya mereka itu
pembelajarannya bisa bergerak. Nah, dengan video pembelajaran juga bisa. Kemudian nanti di pelaporannya mereka dibiarkan untuk berekspresi melalui video, dan juga pembelajarannya itu mereka bisa keluar rumah. Contohnya misalkan kemarin tuh belajar tentang organ gerak ya. Nah, mereka saya tugaskan untuk keluar rumah untuk meneliti, mengidentifikasi. Mereka saya motivasi menjadi seorang detektif gitu. Kamu menjadi detektif, silakan kamu keluar, lihatlah pergerakan hewan, nanti laporkan ke Google. Nah, yang saya lihat kemarin yang kinestetik ini melaporkannya lewat voice note. Jadi ada beberapa yang memang masih belum berani kayaknya untuk mengeksplor lewat video. Tapi kemudian yang saya lakukan adalah misalkan ke Ananda Dimas namanya, karena dia lebih berani, kelihatan gitu ya dalam tugasnya lebih cepat, maka saya ke Ananda yang ini tuh saya langsung voice note seperti ini. Coba Ananda, jangan dengan voice note aja, bisa nggak dengan video? Ternyata itu dilakukan oleh dia akhirnya keluar dan dibantu oleh orang tuanya. Nah, seperti itulah yang saya lakukan gitu ya, membantu fasilitasi pembelajaran kinestetik ini. Wow, super sekali nih Bu, terkejut ya, terkesan juga bisa sampai difikirkan bagaimana anak menjadi seorang detektif gitu. Jadi mereka merasa bermain ya. Oke, selain itu ada nggak yang Ibu lakukan untuk memfasilitasi keberagaman anak-anak di kelas? Ya selain itu yaitu saya itu supaya mereka tertarik membuat tulisan di kanvas salah satunya gitu ya. Nah, yang ingin saya lakukan nih sebenarnya nih, saya itu sedikit kesulitan ingin membuat video pembelajaran gitu supaya bisa menarik anak-anak ini nih. Nah, itu kadang-kadang yang jadi kendala buat saya gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kalau anak yang itu, nah ya, misalkan kita udah bisa nih. Nah, yang tadi anak yang 3 ini nih, yang tadi nih, gimana nih supaya bisa mengeksplor mereka seperti itu. Jadi menurut Ibu, oke, jadi maaf nih Bu ya. Jadi menurut Ibu kalau misalkan Ibu bisa membuat video pembelajaran, otomatis bisa memfasilitasi ketiga anak ini? Ya tentunya mudah-mudahan dengan seperti itu jadi ada kedekatan kan, kalau misalkan guru yang membuat gitu ya, jadi mereka tuh merasa bahwa saya itu ada buat mereka. Nah, itulah yang menjadi tujuan saya, sehingga saya bisa menarik semua anak-anak sesuai dengan kemampuan mereka tentu saja. Begitu. Oke. Nah, tadi Ibu sempat bilang nih bahwa kendala Ibu adalah belum bisa membuat video pembelajaran. Lalu usaha apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi semua itu? Oke, saya ini punya rencana gimana ya. Saya ingin membuat video pembelajaran ini, makanya saya ingin belajar gitu ke teman ya, terutama ke teman rekan saya yang satu ini ya, kelas 5A. Kalau saya kan pegang kelas 5A, teman saya kelas 5B, dan saya lihat kan saya masuk di grupnya dia gitu. Nah, saya ingin belajar juga nih kepada dia gitu, ini tentang video pembelajaran ini gitu. Rencananya saya ingin melakukan hal seperti itu, mudah-mudahan nih saya bisa memfasilitasi semua anak-anak ini. Oke, halo Ibu. Ibu sinyal Ya, deh kayaknya. Oke, sinyal deh ya kayaknya Bu. Betul. Oke, kita lanjutkan nggak apa-apa nih Bu? Oke. Kita lanjutkan saja. Oke. Iya, oke. Tadi Ibu sudah mau ada rencana untuk meminta bantuan sama teman belajar video pembelajaran ya? Kalau tidak salah ya, karena ini nge-lag ya, jadi saya kurang menyimak. Betul. Iya. Nggak apa-apa ya. Oke, iya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa nih Bu, dilanjutin. Lanjutin aja. Oke. Selain teman Ibu yang partner ini, ada nggak orang lain yang kira-kira bisa Ibu minta tolong gitu buat membuat video pembelajaran? Tentu saja, selain teman saya juga, saya tentu saja ingin konfirmasi ke kepala sekolah juga ya. Jadi supaya nanti selain saya dengan teman saya juga dari teman-teman yang lain juga bisa ikut bersama-sama, sehingga kita dapat
belajar bersama-sama gitu. Jadi saling sharing lah gitu istilahnya lah gitu ya. Oke. Seperti itu. Ya, Jadi dari ibu teman, akan dari nah, ya gimana? ya Bu, suara ibunya Bu, punten. Oh iya Oke, benar. sekali. Masya Allah ya. Oke, tadi saya sempat dengar meminta dukungan kepada kepala sekolah, betul Ibu? Betul, Oke, betul. oke, oke. Jadi saya merasa sangat penting nih dukungan dari kepala sekolah kan karena atasan kita ya, supaya kita tuh difasilitasi gitu. Kemudian diizinkan juga seperti itu dan dikasih support lah semangat oleh ibu kepala kita. Oke. Super nih rencana Ibu, keren sekali kalau menurut saya. Ada nggak langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan untuk menambah wawasan Ibu? Misalkan kan tadi mau bikin video pembelajaran nih. Selain itu ada lagi nggak yang mau Ibu pelajari? Sebetulnya banyak sih ya kalau yang ingin dipelajari selain dari video pembelajaran. Saya juga ingin tahu cara mengedit video. Kemudian juga iya betul. Kemudian juga ini strategi-strategi pembelajaran seperti itu, ingin supaya nanti bisa merangkul nih terutama anak yang 3 itu gitu ya. Betul. Dan juga langkah saya ke depan tuh ya, saya ingin ngobrol dengan orang tuanya. Nah alhamdulillah nih Bu M, nanti saya jadi keingetan gitu ya, nanti di minggu depan ada luring nih. Nah makanya saya ingin memanfaatkan nih luring ini untuk bertemu dengan orang tua, kemudian mendengarkan dulu pertamanya keluhan-keluhan mereka. Mudah-mudahan jadi nanti dalam luring ini ketemu dengan orang tua, dengan anak, tentunya dengan menjaga protokol kesehatan ya. Nah rencananya saya begitu tuh, mudah-mudahan bisa terrealisasi gitu. Keren Ibu, aduh sudah ada rencana luring, mau menambah wawasan, kolaborasi dengan berbagai pihak, wah subhanallah, mantap sekali nih. Kira-kira apa sih yang komitmen yang akan Ibu tanamkan dalam jiwa Ibu supaya rencana-rencana ini terus berjalan dan mengimbas kepada teman-teman yang lain? Kita mungkin yang lain juga ingin seperti Ibu gitu, punya suatu rencana yang luar biasa, kemudian bagaimana caranya supaya tetap komit pada rencana itu. Yang saya lakukan adalah pertama berazam. Berazam artinya yaitu berjanji pada diri saya sendiri. Kalau kita janji kata Allah harus ditepati gitu ya, karena Allah adalah Maha yang selalu menunaikan janji. Jadi saya berusaha semampu saya, semaksimal mungkin memberikan semangat dan tentunya menjalankan aksi ini dengan meminta dukungan-dukungan dari yang lain seperti itu. Luar biasa, keren Ibu, terinspirasi hari ini sangat luar biasa, banyak inspirasi dari Ibu. Saya jadi terkesan nih, pengen nih kayak Ibu nih gitu. Iya, kalau boleh satu pertanyaan lagi nggak apa-apa nih Bu? Ya boleh. Oke. Perasaan Ibu saat ini tuh kayak gimana sih? Alhamdulillah ya, setelah kita berbincang-bincang jadi saya memiliki dukungan nih dari, jadi termotivasi juga. Jadi yang saya lakukan ini jadi direspon positif gitu sama Bu M ini. Jadi saya sangat berterima kasih, sangat berterima kasih sekali gitu. Karena saya juga melihat Bu M tuh luar biasa. Subhanallah, saya malah jadi terkesima loh Bu dengan rencana yang spektakuler yang Ibu uraikan tadi gitu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa lebih baik ya Bu ya. Karena mau tidak mau ya pembelajaran daring ini sangat menguras segalanya. Kita jadi double capeknya. Iya, oke. Iya betul, kalau boleh curhat ya seperti itu memang ya begitu adanya. Oke. Baik, Ibu, hari ini begitu luar biasa buat saya. Terima kasih, banyak pembelajaran yang saya dapat dari Ibu. Rasanya ingin deh seperti Ibu gitu yang powernya keren banget gitu. Rencananya luar biasa gitu. Justru kan saya mendapat pencerahan justru dari sebagai coach saya sekarang. Oke, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Iya sih. Oke. Baik, untuk hari ini saya rasa sudah cukup ya Bu ya, karena saya harus periksa tugas anak-anak dulu nih. Kebetulan juga ini sudah azan maghrib ya Bu ya. Betul. Oke.
Mudah-mudahan kedepannya kita bisa diskusi lagi ya Bu ya. Ya, sip. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa mengimbas kepada saya juga dan kepada rekan-rekan yang lain, dan kita bisa melakukan Ya. hal-hal positif bersama. Oke, salam Oke. Merdeka Belajar Ibu. Terima kasih untuk hari Iya, ini. salam Merdeka Belajar. Terima kasih ya sekali Ya, lagi. sama-sama Ibu. Telah memberikan Assalamualaikum. pencerahan. Iya, Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi